Setelah itu bahwa bagaimana menjadi suami, bagaimana jadi istri, ya kira-kira saja ya. Kira-kira cocok ya kita pakai kan. Begitu punya anak, jadi ayah, jadi ibu. Ya, jadi ayah, jadi ibu, tidak pernah ada sekolahnya. Kan tidak ada sekolah ayah ibu ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah begitu nanti kita punya cucu dengan izin Allah, itu jadi kakek, jadi nenek pun kita tidak pernah tahu ilmunya. Jadi kakek nenek, apa iya harus ada ilmunya? Ilmunya ada. Dan inilah Rasulullah SAW orang yang lengkap dalam bab ini. Karenanya saya ingin memulai dengan hadis Nabi SAW ketika beliau menyampaikan dalam hadis yang sahih yang kita tahu, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya, di dalam keluarganya. Artinya bahwa sebenarnya kalau mengukur kita nih yang hadir semua di sini atau siapapun, kalau mau tahu siapa yang terbaik di antara kita, di antara tolak ukurnya adalah tanyakan ke keluarganya. Tanyakan ke keluarganya untuk tahu apakah saya baik, bapak baik, ibu baik, tanyakan ke keluarganya. Itu tolak ukur. Di luar namanya bersinar luar biasa, di luar rumahnya, tapi begitu di keluarga ditanya ke anaknya, ke pasangannya, semua kecewa. Kata Nabi bukan orang baik. Makanya ukurannya kata Nabi khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini kata Nabi, saya ini orang yang paling baik pada keluargamu di antara kalian. Nah, ini rekomendasi Nabi. Artinya bahwa kalau mau bertanya tentang kemana bertanya tentang keluarga terbaik, Nabi sudah menyampaikan tentang dirinya sendiri, bahwa aku orang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Sayangnya, ini mohon maaf sekali lagi, sayangnya kita belajar tentang parenting, belajar tentang keluarga sudah kemana-mana. Teori ini, teori itu, pakai ilmu ini, pakai ilmu itu, macam-macam. Yang kita lupa adalah belajar dari keluarga Rasulullah SAW. Itu cuma satu yang belum, tapi fatal ya. Satu saja yang belum. Dari Rasul kita belum belajar. Saya mau tanya ini supaya saya tidak salah klaim, nanti dipikir saya menuduh dan menyakiti hati orang ya. Saya katakan gitu, saya kasih contoh. Pernahkah kita tahu bagaimana cara Nabi SAW berkomunikasi dengan istrinya? Sehingga itulah yang menjadi modal kita, komunikasi dengan istri kita, suami dan istri. Pernahkah? Itu contoh. Pernahkah kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu punya kemampuan komunikasi dengan istri-istrinya? Itu tidak hanya verbal dengan lisan. Kalau kita hari ini sering menyebutnya dengan body language, tapi nggak terlalu itu biasa saja. Nabi bahkan bisa berkomunikasi dengan istrinya hanya dengan aroma. Aroma, begitu ada aroma, ada maknanya itu. Komunikasi tingkat tinggi. Tapi kan tadi, karena kita belajar dari ahli komunikasi di mana-mana, tapi belum pernah belajar dari Rasulullah SAW. Itu yang harus kita pelajari. Makanya saya berikan sebuah jaminan, ini jaminan ayat. Kalau kita belajar dari konsep Islam, kelebihan pertama yang akan kita dapat adalah konsepnya mudah, sederhana, dan sangat mudah. Kalau kita belajar parenting, contohnya belajar tentang keluarga dari banyak teori, masalah pertama kita adalah sulit diterapkan di rumah. Begitu sampai di rumah, kita mau terapkan, kok susah Pak, kok sulit, tidak semudah yang diceritakan di materi tadi ya? Karena sejalan dengan konsep Islam, dan ini ayat hadisnya banyak. Tentang Ramadan saja, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nabi jelas menyampaikan, inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini, ad-din ini mudah. Jadi subhanallah. Dan konsep rumah tangga itu tidak terpisah dari Quran, tidak terpisah dari hadis. Karenanya pasti mudah.
diterapkan di rumah kita pun kita bawa pulang mudah sekali. Baik, saya kasih contoh lagi supaya mudah memahami. Di awal ketika kita mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah